Tsunami berasal dari bahasa Jepang, yakni su yang berarti gelombang dan name yang berarti pelabuhan, di mana tsunami berarti gelombang besar yang menghantam pelabuhan. Tsunami dapat berasal dari gempa bumi yang berada di bawah laut, longsor bawah laut, meteor yang menghantam laut, dan gunung berapi yang meletus di bawah laut. Adapun tanda-tanda terjadinya tsunami yaitu kondisi air menyurut secara tiba-tiba, adanya suara gemuruh, dan tanda-tanda terjadinya tsunami dilihat dari alam juga seperti hewan yang berlari dan berterbangan secara tiba-tiba. Apabila terjadi tanda-tanda seperti yang disebutkan pada video sebelumnya, maka segeralah evakuasi diri, mengikuti rambu-rambu yang telah disiapkan, lalu mencari dataran yang lebih tinggi. Apabila tidak memungkinkan, maka mencari pohon yang lebih tinggi dan memanjatnya. Walaupun tsunami umumnya dikenal sebagai gelombang pasang, tapi sebenarnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan gaya gravitasi bulan dan matahari yang jadi penyebab pasang dan surut. Sebenarnya, tsunami adalah versi lebih besar dari ombak atau gelombang laut, memiliki lembah dan bukit, dan bukan terjadi akibat pergerakan air, melainkan pergerakan energi di dalam air. Perbedaannya terdapat pada dari mana energi itu berasal. Pada ombak biasa, energinya berasal dari angin. Karena angin hanya mempengaruhi permukaan laut, kecepatan dan tinggi ombak menjadi terbatas. Sementara, tsunami disebabkan oleh energi yang berasal dari dasar laut, dari erupsi gunung di bawah laut, longsor di dasar laut, atau yang paling umum, gempa bumi di dasar laut, yang disebabkan pergerakan lempeng bumi yang berbenturan memicu timbulnya energi luar biasa pada air laut. Energi ini kemudian bergerak ke atas permukaan laut, menggerakkan air sehingga permukaan laut meninggi di atas garis normal. Tapi gaya gravitasi kemudian menariknya kembali turun ke bawah sehingga energi tadi terpecah secara horizontal. Dengan begitu, terciptalah tsunami yang bergerak hingga kecepatan 800 km per jam. Ketika masih jauh dari pantai, tsunami nyaris tidak terdeteksi karena bergerak di bawah permukaan laut. Tapi begitu sampai laut dangkal, gelombangnya mulai meninggi. Dengan semakin berkurangnya volume air laut, energi besar di dalam air tadi menjadi tertekan. Kecepatan gelombangnya menurun, tapi tinggi gelombang naik drastis hingga bisa lebih dari 30 meter tingginya. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang artinya gelombang di pelabuhan. Karena faktanya, tsunami memang sepertinya baru terlihat di dekat pantai. Saat lembah gelombang tsunami lebih dulu mencapai pantai, laut di pantai akan surut lebih jauh dari biasanya menjelang tsunami menerjang. Fenomena ini sangat mengecoh dan berbahaya. Tsunami tidak hanya akan menyapu orang-orang di pantai, tapi juga menghancurkan bangunan dan pepohonan yang letaknya jauh dari bibir pantai, terutama di kawasan dataran rendah. Setelah gelombang tsunami berlalu, banjir akibat tsunami akan menyurut, menyisakan puing-puing dari apapun yang sebelumnya terseret oleh gelombang tsunami, termasuk manusia yang tidak sempat menyelamatkan diri. Tsunami Aceh 2004 lalu di Samudra Hindia merupakan salah satu fenomena alam yang paling banyak menelan korban jiwa sepanjang sejarah. Lebih dari 200.000 orang meninggal dunia di Asia Tenggara. Lalu bagaimana cara kita melindungi diri dari kekuatan alam luar biasa ini? Di sejumlah wilayah, manusia mencoba menghentikan tsunami dengan membangun dinding laut, kanal banjir, dan terusan. Tapi tidak selalu berhasil. Tahun 2008, dinding banjir yang membentengi fasilitas nuklir Fukushima tidak mampu membendung gelombang tsunami di Jepang, menyebabkan kebocoran reaktor nuklir, di luar tewasnya lebih dari 18.000 jiwa akibat terjangan gelombang. Ilmuwan dan para pembuat kebijakan kemudian memfokuskan pada upaya peringatan dini, memantau tekanan di bawah laut dan aktivitas seismik, dan membuat jaringan komunikasi global untuk menyebarluaskan informasi peringatan tsunami dalam waktu singkat. Saat kekuatan alam terlalu dahsyat untuk dihentikan, yang paling aman adalah menghindari dari hal tersebut. Kampungku terkena tsunami beberapa tahun silam. Waktu itu, kami tidak siap, sehingga banyak keluarga dan kawan-kawanku menjadi korban. Namun sekarang, kami telah tahu apa itu tsunami, dan bagaimana bersiap diri agar selamat darinya. Dan aku harap kalian juga mempersiapkan diri sebaik aku.
Namaku Agam. Kenapa aku bawa senter di siang hari? Nanti kau akan tahu. Untuk sementara, ayo ikut aku. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam. Itu nenekku. Ia tidur di kamar terluar agar lebih mudah saat evakuasi bencana. Untuk siaga tsunami, hal penting yang kita harus siapkan adalah tas evakuasi. Tas evakuasi berisi perlengkapan bertahan hidup dalam kondisi darurat. Ada pakaian, makanan, minuman, kotak obat, radio, baterai cadangan, map plastik yang berisi dokumen penting, kartu identitas, buku beserta alat tulis, korek api dan lilin, lalu senter. Kawan-kawan sebaiknya tidak membawa barang berlebih dalam tas ini. Usahakan tas evakuasi siap dibawa dalam keadaan ringan. Lihat, di sini kami sedang membuat rambu-rambu penunjuk arah menuju tempat evakuasi sementara. Sedangkan paman dari Palang Merah ini membagikan peta evakuasi. Tidak semua bangunan dapat menahan terjangan gelombang tsunami. Pemerintah telah mendirikan bangunan yang kuat menahan tsunami. Bangunan-bangunan itu diberi tanda seperti ini. Bukit dan tempat tinggi yang lain yang terjadi secara alami juga bisa menjadi tempat yang bagus untuk evakuasi sementara. Bapak, Ibu, sama anak-anak semuanya, kita sekarang sudah ada sarana dan prasarana siaga tsunami. Ada sirine yang dipakai untuk tanda kita melakukan evakuasi. Oh, batanya kan siaga tsunami. Ada rambu-rambu sama petunjuk yang harus kita ikutin dengan tertib untuk menuju tempat evakuasi sementara. Kita harus tahu dengan baik rambu-rambu itu semua, supaya kita semua bisa selamat. Kita harus selalu siap siaga karena tsunami dapat terjadi setiap saat tanpa kita duga. Edukasi kepada masyarakat dalam proses mitigasi bencana sangatlah penting. Hal tersebut dapat dimulai dengan memberikan edukasi di dalam keluarga, karena keluarga memiliki peran penting dalam pengurangan resiko bencana, sebab keluarga adalah struktur masyarakat terkecil pertama yang memberikan sosialisasi kepada setiap anggotanya. Keluarga dapat memberikan sosialisasi pendidikan bencana sejak dini, terutama kepada anak-anak. Sosialisasi dapat diberikan dalam bentuk pengenalan potensi bencana, bentuk-bentuk bencana, cara menyelamatkan diri dalam kondisi bencana, cara membuat nyaman secara psikologis, penyiapan tas siaga bencana, cara membuat tenda darurat, dan bagaimana cara melestarikan lingkungan sebagai upaya mengurangi risiko bencana akibat perilaku manusia.